ketika datang ke konseli ke mana ke BK. ke guru BK itu, ya prosesnya kira-kira tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian di medis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di mana saja berada, bertemu lagi dengan Semantika Ceria Epos. Pada episode hari ini, saya Awan ditemani dengan bintang tamu yaitu pengawas dari Provinsi Jawa Barat yang bertugas di KCD wilayah 10. Nanti siapa namanya, kemudian hal-hal lain yang berkenan oleh beliau. Tema hari ini yaitu tentang peningkatan mutu di sekolah seperti apa sih masa sekarang, masa pandemi, kemudian masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Wan, terima kasih atas undangannya. Bisa silakan diperkenalkan talk show. Siapa, dari mana, gitu. Karirnya dulunya seperti apa Pak, dari mana sampai sekarang gitu. Ya, baik, terima kasih. Izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama formalnya adalah Ahmad Sudrajat. Keseharian saya biasa dipanggil Ajat, bertugas di cabang Dinas Pendidikan wilayah 10, memegang pengawasan di SMA. Barangkali itu sepintas, dan mungkin kalau teman-teman mau searching di Google dengan kata kunci Ahmad Sudrajat, nah pasti akan ketemu dengan blog yang sudah sekian lama diterlantarkan Pak Wan, kira-kira begitu. Tapi dulu memang mungkin termasuk selebriti di WordPress Pak, tapi sudah lama itu sudah saya tinggalkan. Ya, sebelum pengawas dulu berlatar belakang apa Pak dulu? Iya, saya bertugas pertama diangkat itu saya di SMA Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi pada waktu itu selama 5 tahun. Kemudian tahun 92 saya pindah ke SMA Negeri 1 Kadugede, Kabupaten Kuningan, dan tahun 2002 saya mengikuti seleksi untuk menjadi pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Tahun 2017 ketika alih kelola, ya, kami menjadi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, masih di bidang pengawasan. Waktu dulu jadi guru itu backgroundnya guru mata pelajaran atau guru BK? Ya, saya sebelum di pengawasan dan sekarang juga masih ke pengawasan juga, saya sebetulnya secara akademik memegang bimbingan dan konseling. Karena sejak dari awal diangkat menjadi guru BK di SMA Cikarang, kemudian menjadi guru BK di SMA Kadugede tahun 2000, pengawas BK. Ya, pemirsa perlu ketahui, beliau ini dulu tahun 2008 sampai 2010 blogger, salah satu blogger yang ada di dunia maya yang membahas khusus BK pada waktu itu. BK dan itu top pendidikan. blogger ya, top blogger khusus yang bermateri, berisi, berkonten BK, karena beliau tadi biasa juga latar belakang guru BK begitu. Nah, dulu waktu Bapak membuat blog itu isinya diawali dengan tulisan apa Pak? Ringan atau langsung ke materi BK atau ke psikologi gitu Pak, atau ke pembelajaran atau ke apa? Ya, sebetulnya tidak spesifik. Yang saya ingat, saya lupa lagi ya, karena memang tidak spesifik tentang BK. Kami juga membuat sebuah rumah, ya, kalau BK itu kamarnya katakanlah, ya, di dalamnya tentang pendidikan. Dulu juga namanya sudah berganti nama beberapa kali, dari Let's Talk About Education, mari kita bicara pendidikan, kemudian disederhanakan menjadi tentang pendidikan. Itu kemudian mencakup 3 saja tentang materi. Di sana ada manajemen pendidikan, ada pembelajaran, dan tentu BK-nya bidang disiplin ilmu yang menjadi wilayah garapan saya itu. Nah, mungkin Pak, dalam konteks sekarang Pak, konteks sekarang siswa itu kan punya karir. Kalau saya karirnya pegawai, ada jabatan apa. Nah, kalau saya kan karirnya menjadi pelajar dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, atau dia punya potensi yang lebih baik di kehidupannya. Nah, peran apa yang dilakukan BK untuk peningkatan mutu siswa tersebut dalam ini karir?
kaitannya dengan karir atau secara keseluruhan. Jadi begini Pak Wan, BK itu merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah. Tetapi kadang-kadang orang abai. Ya. Nah, sama pentingnya dengan layanan administratif yang dikelola oleh, diampu oleh rekan-rekan TU. Sama pentingnya dengan layanan pembelajaran yang diampu oleh guru mata pelajaran. Dan ada satu jenis layanan bantuan yang mungkin orang terlupakan, yaitu diantaranya adalah bimbingan dan konseling. Nah, sebetulnya ada 4 bidang garapan yang harus dilakukan oleh bimbingan konseling ini. Tidak hanya menyangkut karir, tetapi juga bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wan, bidang karir. Nah, ini keempat ini harus dilakukan oleh teman-teman guru BK di sekolah. Tidak hanya melayani bidang karir saja, tidak hanya bidang pribadi saja, tetapi keempat-empatnya ini harus dilakukan melalui berbagai bentuk dan jenis layanan yang ada. Kira-kira begitu gambarannya. Dulu pengalaman saya waktu SMA, kalau dipanggil ke BK adalah siswa yang bermasalah dengan perilaku. Ya. Nah, makanya saya tanya, apa peranannya untuk peningkatan mutu gitu? Karena di mindset saya, guru BK adalah tempat sidang siswa yang bermasalah dalam perilaku individu, tidak menyangkut ke bermasalah di bidang akademik gitu. Nah, seperti apa itu Pak? Itu seperti Iya, apa ini gitu fenomenanya? mumpung saya lagi diwawancara, dipublish seperti ini, kesempatan bagi saya untuk mengadvokasi layanan bimbingan dan konseling. Tidak dipungkiri Pak, kalau yang namanya bimbingan dan konseling ini beberapa tahun yang silam ini masih diidentikan dengan satpamnya sekolah, polisinya sekolah. Kerjaannya hanya katakanlah mengejar kasus. Ya, itu. Ya, memang ketika pada saat itu bimbingan dan konseling belum berkembang seperti sekarang ini, di mana pendekatannya masih kepada pendekatan terapeutik atau hanya mengejar kasus. Sedangkan secara fakta, mereka yang punya kasus di setiap sekolah itu tidak lebih dari 5%. Hasil riset ada yang mengatakan begitu. Nah, masa kerjaan guru BK hanya mengejar orang yang 5%? Nah, yang 55%-nya dibagaimanakan? Mereka juga harus dilayani. Ada yang disebut dengan prinsip counseling for all students. Jadi konseling untuk semua siswa. Nah, pelayanannya tidak hanya sekedar mengejar-ngejar mereka yang bermasalah. Itu hanya bagian kecil saja. Justru sekarang ini kita sedang mengarah semenjak belakangan ini tren baru atau paradigma baru bimbingan dan konseling ini bergeser kepada layanan bimbingan konseling yang bernuansa pencegahan dan pengembangan. Asumsinya kalau kita mampu mencegah, kalau kita mampu mengembangkan, maka tidak akan terjadi masalah. Masalah yang banyak muncul itu karena kurangnya tindakan preventif atau pencegahan dan juga tindakan pengembangan. Makanya sekarang ini namanya bimbingan dan konseling juga berubah. Katakanlah bimbingan dan konseling dengan katakan developmental and comprehensive guidance and counseling. Jadi bimbingan dan konseling komprehensif dan pengembangan. Jadi tidak hanya mengejar kasus. Oleh karena itu, pelaksanaannya rekan-rekan di lapangan ini bagaimana tidak hanya mengejar kasus. Kasus memang tidak ditinggalkan. Penanganan kasus tidak masih bagian dari bimbingan dan konseling, tetapi lebih mengutamakan pada upaya-upaya pencegahan melalui berbagai dan pengembangan melalui berbagai layanan yang ada. Apakah itu mau katakanlah bimbingan klasikal, perencanaan individual dan sebagainya melalui berbagai bentuk layanan yang ada. Ini yang harus lebih diutamakan di lapangan. Kalau sekarang guru BK hanya mengejar-mengejar kasus seperti tadi, ujung-ujungnya pencitraannya akan seperti itu. BK adalah polisi sekolah, tukang nagihan SPP, tukang urusan gelut, tukang jomblo dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak Wan. Jadi sekarang ini sudah harus rubah. Bimbingan dan konseling itu lebih kepada upaya pencegahan dan pengembangan. Asumsinya kalau kita mampu mencegah, kalau kita mampu mengembangkan, maka tidak akan terjadi masalah, tidak akan banyak kasus. Kira-kira seperti itu. Ini ada kasus ya, Pak. Saya katakan kasus. Ya. Ada kasus itu berpotensi di akademik atau non akademik. Ya. Jadi kalau dia dilombakan, diuji, ditayangkan, diperkenalkan, dia mampu. Tapi tidak terjadi. Kira-kira ada dua. Satu, gurunya sekolah tidak tahu.
Guru dasar tidak tahu itu siswa berpotensi. Yang kedua, dia tidak di sekolahnya tidak aktif, tidak muncul. Nah, apakah BP juga punya peran untuk menangani siswa tersebut? Misalnya saya tahu nih, ini siswa berpotensi nih untuk saya gitu kan, karena dia kalau dilombakan menurut saya prediksi bisa bagus. Tapi ketika saya hubungi siswa itu nolak. Nah, apakah bisa saya mengadu ke BP, kasus tadi ke BP? Tolong ke BKBP gitu ya, BK tadi bantu saya untuk mengarah siswa ini, dia punya potensi digali dan coba diekspos. Apakah bisa kasus seperti itu ditangani Pak di BK? Ya, memang itu tugas pengembangan atau? Ya, nah setiap guru BK itu harus mampu melacak, mendeteksi setiap potensi, keunikan dari masing-masing siswa. Tidak bisa digeneralisasi, Pak. BK itu kan kalau dulu masih atau sekarang ini wilayahnya pengembangan diri. Kalau pengembangan asumsinya setiap individu unik. Khas, tidak ada yang sama antara satu individu dengan individu yang lain, termasuk dalam potensinya ada keunikan-keunikan tersendiri. Nah, tugas BK ini adalah mencoba melacak setiap potensi. Nah, kemudian sekarang ini definisi BK-nya juga sudah berubah menjadi fasilitasi. Fasilitasi itu antara lain menyiapkan lingkungan agar tumbuh kembang potensi peserta didik. Tugas utamanya adalah sama seperti mungkin dengan guru sebagai fasilitator, yaitu menyediakan lingkungan, bukan menyediakan sarana prasarana, tetapi menyediakan lingkungan agar setiap potensi itu bisa tumbuh dan berkembang. Definisi BK yang terbaru di dalam panduan operasional pelaksanaan BK itu sudah dikatakan bahwa upaya fasilitasi di dalamnya. Walaupun ada upaya pencegahan dan sebagainya, di dalamnya ada fasilitasi. Nah, tadi ketika guru sudah mampu mendeteksi setiap potensi, maka tugasnya adalah bagaimana menyalurkan, menempatkan, mengembangkan yang tadinya potential ability, kemampuan yang sifatnya potensial menjadi actual ability, kemampuan nyata atau mungkin juga menjadi kompetensi. Nah, ketika mau dilombakan ataupun dalam kesehariannya, mewujudlah potensi itu menjadi prestasi. Silahkan itu melalui berbagai layanan yang ada. Jadi kalau misalkan ada diketahui anak punya potensi sepak bola, kita tahu kan misalkan di sekolah ini tidak ada klub sepak bola, tapi ada anak punya potensi sepak bola, harus dibagaimanakan? Ya, masa harus dicaturkan? Masuk saja catur karena murah meriah ada? Tidak demikian. Prinsip BK harus menyediakan lingkungan. Apakah kerjasama dengan klub sepak bola yang ada di Kuningan ini untuk menyalurkan, menitipkan anak, karena berdasarkan pengamatan dan penyelidikan dari guru BK menunjukkan bahwa dia punya potensi yang hebat dalam bidang sepak bola. Tugasnya memang adalah menemukan potensi itu, kemudian menyalurkan, menyediakan lingkungan agar potensi itu mewujud menjadi prestasi. Kira-kira begitu. Apakah kerjasama dan pentingnya kolaborasi? Guru BK harus terampil sekarang ini. Kalau misalkan hanya di sekolah nggak ada klub sepak bola, nggak ada pelatihnya, nggak pada bisa, sudahlah tidak perlu sepak bola. Tidak demikian, harus mengupayakan potensi yang luar biasa ini harus sedapat mungkin diusahakan untuk bisa berkembang dengan baik. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kalau saya tadi sedikit menyimpulkan, ada satu sisi bahwa guru BK itu bisa mendorong siswa, bisa memotivasi siswa untuk mengekspos potensinya, gitu kan, sesuai dengan potensi dia ya. Dan pihak lain yang membutuhkan akan mudah menerima dan mendapatkan. Seperti saya butuh siswa yang misalnya siswa ini diprediksi bisa baca puisi lah, bisa ngarang, bisa pidato. Tapi begitu saya panggil, malu Pak, nggak mau. Kan itu ada persoalan personal psikologis. Nah, maka saya bisa mengajukan ke guru BK agar motivasi dia bangkit untuk lebih baik gitu ya. Seperti itu mungkin Pak. Harus. Itu hanya bagian kecilnya. Ketika tadi bagian kecilnya dari tugas BK, ketika memang ada yang ditemukan siswa-siswa yang mengalami hambatan psikologis tadi, tapi kan berapa itu, ya? Dan itu memang bagian dari tugas guru BK, membantu bagaimana ada hambatan psikologis apa sehingga potensi itu tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, mereka harus bisa menemukan, mencari apakah faktor internal, kenapa orang itu menjadi tidak berkembang potensinya, apakah faktor eksternal. Faktor internal mungkin faktor yang ada dalam diri individu.
kurang termotivasi, kadang-kadang walaupun tadi bakatnya bagus, kalau motivasinya rendah, ini juga harus dilacak. Kenapa dia tidak motivasi alias kahayang? Nah, itu yang penting. Nah, itu guru BK juga harus mencoba melacaknya. Atau faktor eksternal. Bisa saja dia punya bakat sepak bola yang hebat, tapi dia tinggal jauh di sana, tidak ada lapangan sepak bola dan akhirnya faktor eksternal itu tidak mendukung. Orang tuanya juga boro-boro memfasilitasi untuk membelikan tadi bola sepak atau memfasilitasi itu juga harus diketahui sehingga nanti secara bersama lagi-lagi, tetapi keputusannya itu ada di tangan konseli. Namanya konseli Pak kalau di BK itu ya, walaupun untuk guru BK-nya ya tetap namanya guru BK, namanya sekarang BK tidak BP lagi, bimbingan konseling. Untuk siswanya dalam konteks layanan BK disebut konseli. Nah, kalau konselor itu mereka teman-teman kita guru BK yang sudah mengikuti pendidikan profesi konselor. Jadi memang kira-kira seperti itu tugas guru BK. Seperti gampang tapi waduh luar biasa untuk menangani persoalan satu orang saja, bagaimana menemukan potensinya, kemudian menyalurkan, kemudian sampai mewujud menjadi aktualisasi diri. Jadi kan kira-kira begini perkembangannya. Anak itu melalui BK itu self understanding, memahami diri dulu, termasuk memahami potensinya, termasuk juga kelemahannya. Misalkan saya nih ada potensi bahwa di sepak bola, betul sepak bola itu Pak. Nah, kemudian ada self acceptance. Terima itu kelebihan saya dalam sepak bola itu, termasuk kekurangan saya. Nah, termasuk kekurangan secara psikologi saya ini tipe apa ya gitu misalnya. Nah, setelah dia self understanding, self acceptance, kemudian menerima, baru kemudian self direction dengan intervensi BK dan juga guru dan yang lainnya melakukan pengarahan diri. Mengarahkan diri, apakah dia tadi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ikut di klub, itu bagian dari proses self direction. Bagaimana mengarahkan setelah dia menerima, paham, menerima, kemudian mengarahkan. Nah, ujung-ujungnya harapannya ketika dia direction melalui proses pengarahan diri, maka muncullah self actualization, aktualisasi dirinya. Ya, kira-kira begitu harapannya prosesnya dalam BK itu. Ya, berarti sangat luar biasa. Artinya guru BK itu sangat luar biasa dan memang luar biasa. Pertama begitu masuk siswa baru ya dideteksi, kemudian diproses. Ada psikotes kan di sini. Ini juga bagian dari pemahaman diri kan, self understanding. Ketika kelas 12 juga disalurkan ya. Ketika adalah proses pembelajaran tadi dimotivasi dan sebagainya. Menurut saya luar biasa dan cukup berat. Pertanyaan saya nih Pak, pertanyaan saya yang mendalam. Bolehkah guru lain ikut campur melaksanakan program BK? Maksudnya ketika saya ingin membantu nih keterbatasan guru BK dari segi jumlah gitu kan, bolehkah saya ikut membantu dengan catatan saya pun ikut belajar ke BK-an gitu kan? Apakah sebagai wali kelas atau sebagai guru Pak dibolehkan seperti membantu itu? Iya Pak. Ini kan kolaborasi, ini bukan kolaborasi, membantu gitu kan, di luar kolaborasi maksudnya. Artinya beliau dilibatkan menjadi guru BK ataukah seperti apa? Kalau memang kolaborasi itu ada posisinya Pak, jadi ada wilayah bersama. Ini kan kalau kita bagi, tadi ada layanan administrasi, layanan pembelajaran, ada layanan BK di sini bantuan. Ya. Nah, ada wilayah bersama antara guru mata pelajaran dengan guru BK. Apa saja yang bisa tadi? Pengembangan potensi, misalkan bidang matematik. Ya. Nah, kira-kira seperti apa nih kalau misalkan diketahui bahwa berdasarkan hasil tes bakat menunjukkan si X ini punya bakat di bidang bahasa yang luar biasa. Hasil psikotesnya menunjukkan. Mau tidak mau itu. Ya. Nah, tentu dengan peran masing-masing. Bapak sebagai katakanlah guru mata pelajaran menerima input tetapi dengan tetap prinsip-prinsip kerahasiaan karena Bapak Ibu juga itu kira-kira dilibatkan seperti itu. Pun dalam penanganan kasus Pak dilibatkan, Bapak bisa bertindak sebagai agen referral. Selain informasi, agen informasi juga agen referral. Bapak bisa dilibatkan juga di dalam konferensi kasus. Banyak layanan jalanan BK yang justru perlu melibatkan guru
walaupun tidak semua guru. Iya. Ya, seperti konferensi kasus ya guru-guru yang punya pengaruh saja. Kalau misalkan kita mau adakan KIS conference dengan kepala sekolah, guru BK dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi bukan sebagai wali kelas ya, dalam hal ini sebagai bahasa. Misalkan ditemukan kesulitan tadi yang sangat elementer dalam hal kemampuan berbahasa Indonesianya, perlu dilibatkan di sana. Cuma dicatat Pak, ketika konferensi kasus jangan sampai sidang seperti orang sedang mengadili. Saya titip nih, keterlibatan guru dalam konferensi kasus sama seperti konferensi dalam medis kedokteran. Ada guru BK, ada guru kepala sekolah, ada guru bahasa Indonesia. Di konferensi kasus medis ada katakanlah ahli anestesi, ya, ada ahli bedahnya, ada ahli jantungnya. Apa yang mereka bicarakan? Menyelamatkan pasien. Di kita kadang-kadang tadi, iya, kata guru bahasa Indonesia, wah, budak nagetar asup begitu mah, segala pun akhirnya mendiskreditkan anak, bukan mencari untuk menyelamatkan nyawa. Makanya tadi di awal Makanya ini saya ingin ada pencerahan ketika keterlibatan guru ini, hati-hati sekali, jangan salah malah tadi mendiskreditkan anak Pak. Si ini mah pelajaran saya juga tidak masuk. Boleh catatan tidak masuknya, tapi abdi mah gesang ngajar si eta mah Pak, saya sudah nggak mau lagi ngajar dia, udah kebangetan. Padahal tadi dimaksudkan ditarik untuk mengikuti konferensi kasus itu antara lain untuk diminta jasanya menyelamatkan nyawa. Kalau tadi di dalam medis kan, kalau menurut ahli tadi jantungnya kelihatannya ada ini, maka tindakannya harus begini. Kata si anestesi dayanya harus begini, maka proses anestesi semuanya ahli bedah kan. Jadi mereka semua sepakat untuk mencari bagaimana yang terbaik untuk pasien. Pun ketika konferensi kasus, nah ini sengaja saya mengambil keterlibatan guru dalam konferensi kasus yang unik. Kalau yang lain-lain kan masih ini sengaja. Maksud saya juga ada pemahaman bersama bahwa ketika nanti Bapak Ibu guru diajak untuk konferensi kasus, bukan sedang mengadili kasus, tetapi sedang solutif, sedang seperti tadi analoginya kita mengambil di dunia kedokteran. Kira-kira begitu, Bang. Ini mungkin ada yang berbeda. Nah, kemudian sekarang ada pencerahan bahwa di BK itu, di konteks BK, ruang BK, atau apapun namanya judul BK, bukan pengadilan, bukan memutuskan seperti pengadilan, tetapi memutuskan solusi terbaik, gitu Pak ya? Ya, sip. Solutif. Gitu solutif, kan? betul. Karena untuk mengembangkan siswa itu bagaimana agar siswa itu tetap berjalan lancar dan punya potensi yang dikembangkan, juga masalahnya bisa diselesaikan. Artinya, menurut saya, BK itu tempat menyelesaikan masalah di dalamnya salah satunya, ya betul. Karena dulu yang saya bikin itu, wah guru BK yang di balik gerbang BK, pasti nih. Adili gitu kan. Disetrap dan sebagainya. Ya, tidak demikian. Itu hanya 5% Pak ya? Iya, 5%. Dan sekali lagi Pak, ini ada yang persoalan. Ketika Bapak nih, Pak Aun kalau misalkan datang ke dokter, kira-kira apa yang kalau misalkan dokter suruh buka baju misalkan, ya, mau kan kira-kira aja untuk lihat kan, dicek segala macam dalam stetoskop itu. Dideteksi. Nah, ketika datang ke konseli ke mana, ke BK, ke guru BK itu, ya prosesnya kira-kira tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian di medis tadi. Ada kepercayaan, ada trust. Jadi intinya kan untuk sembuh. Kenapa Pak Awan berani membuka ingin sembuh? Nah, pun ketika konseli datang untuk menyelesaikan masalah harus terbuka. Ya, ada terbuka, jangan ragu lah. Insya Allah nanti setiap guru BK juga dilengkapi dengan prinsip konfidensial kerahasiaan. Teman-teman guru BK di sana pastikan asas konfidensial kerahasiaan ini dijaga baik. Itu saya selalu berkata dengan guru-guru BK, salah satu profesionalisme itu ditunjukkan dengan tadi mau menjaga kerahasiaan data konseli kita. Ini penting. Nah, ketika nanti terbuka, maka itu kan sama saja dengan tadi ke dokter. Pak Awan akan mengatakan saya sudah 3 hari sakit panas. Coba kalau misalkan berbohong 7 hari, 10 hari atau tidak panas, kira-kira selesai nggak penyakitnya? Belum selesai. Malah tambah parah.
Nah, itulah kira-kira interaksi ketika tadi bukan mengadili tapi bagaimana menyelesaikan kasus atau masalah juga harus dilandasi keterbukaan, kepercayaan, raport ya saling percaya. Raport itu aja raport itu harus ada saling percaya antara konseli dengan guru BK atau konselornya. Kalau tanpa itu juga sulit, sama tadi dokter nanti percaya, pasiennya tidak percaya, ya mana mungkin ada solusi yang terbaik. Kira-kira itu Pak gambar. Jadi bukan mengadili dan sebagainya, tapi membangun hubungan yang saling percaya. Raport itu istilahnya kami. Ada just raport saling percaya sehingga terbuka. Demikian indah harusnya interaksinya, bukan saling memusuhi, saling menjudge, tapi justru interaksi yang sangat humanis sekali itu terjadi. Ya, begitu pemirsa, itulah peran BK dalam peningkatan mutu di sekolah. Salah satunya dengan menstabilkan siswa, kalau ada masalah diselesaikan, ada solusinya, kalau kurang diangkat ke lebih baik lagi, kemudian didorong menjadi lebih kuat. Mungkin begitu Pak ya? Ya, betul intinya. Itu Bapak tadi bicara sebagai guru BK, dalam konteks guru BK. Nah sekarang sebagai pengawas Pak, bagaimana peranan program pemerintah untuk meningkatkan mutu di sekolah yang praktis saja? Karena banyak kasus misalnya tiap sekolah beda-beda. Misalnya di sekolah A atau di sekolah B atau di sini misalnya di SMA 3 itu akademik dan akademik meningkat. Itu bagaimana prosesnya, perjalanannya, dampaknya tidak lanjut ya Pak dari pemerintah gitu Pak?